Apa najis menggunakan najis yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kita lagi jalan, jatuh, dia dengan lainnya. Najis yang diampuni dan dalam karena nggak kelihatan hasilnya kecil, tapi harus kita ikhtiar untuk dibersihkan walau karena kasih walaupun sengaja dan dikit. Tapi kita namanya orang Islam berhati-hati beribadah, tapi kadang-kadang sering terjadi kelalaian lupa al-insan al habisnya. Tapi kadang-kadang kita tidak menghiraukan masalah itu. Ini kadang-kadang kita bahas soalnya sahnya ibadah sholat kita harus pakai air wudhu. Kapan wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Tapi jangan kecil hati masalah sholat. Kita kewajiban sholat sehari semalam 5 waktu. Kita sudah menjalani berupaya sholat, tapi insya Allah kata Allah tetap walaupun sedikit dan banyak tetap diterima. Ini fakih untuk berhati-hati cara mensucikan untuk nabi dari. Maka di sini lebih baik wudhunya diperbaiki sampai hingga tidak ada permasalahan nanti ketika kita beribadah. Contoh ngambil air wudhu, setelah wudhu tentu termasuk data fakih. Khariji minat duburi wa duburi, mengeluarkan jalan besar dan jalan depan dan belakang, tetap hukumnya batal wudhu, termasuk batalnya sholat. Dan cara ini bagaimana kalau batal? Alhamdulillahi rabbil alamin. Woi, tahu imam mundur ke belakang, yang belakangnya imam harus ke depan, ganti imam, nggak usah pakai. Itu cara bacaan, jangan langsung bukan depan. Imam mundur, pas woi mundur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai selesai, mundur udah belakang imam, maju ganti imam. Itu tata cara fikih dan hadis. Karena Rasulullah SAW pernah terjadi itu. Yang ganti imam adalah sahabat Abu Bakar. Saya terjadi di sini, hadirnya jelas, pokoknya juga jelas. Kadang-kadang orang tidak memahami, dia batal lagi sholat awal lagi, bukan begitu caranya. Maka di belakang imam lebih baik orang yang tahu. Kadang-kadang namanya manusia itu imam lebih atau kurang rasa 3 kali rakaat sujud 3 kali sudah pasrah menyiapkan sunnah itu saling mengingatkan. Bukan masalah itu enggak, tetap namanya imam dan godaan setan kita sisi sunnah sampai terjadi sampai kiamat karena benci kepada orang yang beribadah. Apabila kita sini benar setan godanya sudah sampai kamu itu jangan rasa masjid diganti kalau hujan macam sarung. Kalau macam sarung dia di rumah nggak rusak, sholat nggak dapat gajian. Jangan masjid nggak dapat beras. Jelas. Satu dalam nas, keduanya pahala ganjarannya kelihatan. Kalau kelihatan sehingga
kuat. Misalnya yang nggak sholat dimaksud disiksa, nggak ada orang bermaksiat di dunia ini. Semua kecil sholat. Daerah pendidikan terutama madrasah apa? Karena tidak kelihatan dan tidak langsung muncul bayar ngecek, ya udah. Katanya laku biru bukan begitu. Laku biru wayang PP yang enggak begitu, enggak abaikan. Kita di sini mengingatkan, bukan saya menghibur. Barangkali mau nggak mau ya udah, jangan protes. Kalau nggak mau diam. Makanya kudu perlu beberapa fardunya itu bagaimana? Wajib pertama kali yaitu niat, masuk rais serta niat. Kedua, masuk rais itu bukan mobil hasil asbori fardhu lillahi ta'ala dibagi nomor 2 masuk muka. Hati-hati kalau yang punya rambut banyak di sini kata-kata, jangan sampai nggak kena air rata, itu hati-hati. Karena yaumul qiyamah nanti orang yang sayang dengan itu ketika kita dikumpulkan kelihatan dan berhari-hari wajahnya terlalu menyenangkan kepada orang lain yang merasa sempat dan yang merasa berubah. Itu rata-rata orang yang tidak mengambil air dulu tiap hari tiap malam. Kelihatan nggak ada muka kucing kita ada, tidak ada. Tanyain yang biasa mengambil air dulu, yang biasa malam itu. Maka wudhu kita lebih baik kita rapikan sebelum sholat, yang usah buru-buru. Ayo Pak, sholat wajib kita ingat sama orang ini. Jadi jangan mengingatkan orang apa ya udah, jangan berani nyaki loh alim kiai kita sesama orang Islam mengingatkan. Seperti kita ingatkan kalian dan jangan sedih kita keras. Hai ya Rasulullah, hai kita kebaikan. Ayo sholat. Hai ya Rasulullah, pada sholat. Hai ya Rasulullah, ayo cari kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illa Allah muslim. Wa masuk kami tinggal masuk anak 2. Waktu setelah yang masuk anak 2. Tangan 1 potong 1. Harus wajib diungkapkan. Kalau masuk anak sampai seperti jangan. Kalau bisa begini. Karena menjadi yang sampai situ. Kalau bisa lebih takut kita kurang karena anak air. Harus. Musa setengah istirahat, basuh, kepala, buka, topi, buka, menjaga, jangan ini dan yang ini, kalau bisa bias, kenapa? Rambut, kalau bisa semua nggak apa-apa. Kalau orang ini kayak apa-apa, ya, ini sebagai hukum. Nyatanya masuk musab, masuk kaki 2. Ilau kabari mata kaki, kalau bisa di atasnya setengah betul. Kalau terus ini biasa orang ini, wah nggak kena air. Ini air itu diperbaiki kalau bisa di atas mata kaki. Kiri separuhnya kaki.
suci. Sampai dasar tangan sampai sikul kalau bisa masnya berjari dengan air yang mengalir, maksudnya air bukan air yang kali-kali juga, air jari kena air. Jangan diri pakai tangan, kalau bisa pakai pancuran pada saat atau dengan keran. Yang kelima adalah tertib. Yang tertib itu bagaimana? Perkara yang berdiri, yang belakang diakhiri, yang sebelah kanan dulu, yang sebelah kiri belakang. Itu tata cara ambil air wudhu. Barangkali kita belum pernah jalani, kita ingatkan kakaknya bukan atau pinteran bukan atau kepada buka. Sama-sama mencari ilmu biar gak lupa. Sama yang baik yang kita jalani sholat, ngambil wudhu, barangkali ada kekurangnya kita bisa memperbaiki. Maksud saya itu sama Pak, kita mengingatkan sama sakinah, mengingatkan ayo rame-rame berjamaah, ayo balik hati siapa di jalan Rasulullah, beri sholat nabas, tanifah, kholi muslimin, intiam tidak semua ada di situ. Dan salahnya itu jelas. Dan saya sini salahnya jelas. Dulu saya juga belajar asal saya bisa enggak kurun pausa kalau itu awal bisa lebih dulu harus dengan kebersihan anggota atau badan obat buruan musuhi sebelum kita masuk harus kita bersihkan terus harus benar-benar suci badannya, suci pakaiannya, baru kita sholat Allah dan kita menghadap